Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan Ibu bahas pada kesempatan ini adalah kisah Rasul Allah bagian kedua, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak umatnya menyembah Allah. Akan tetapi umatnya banyak yang ingkar. Nah, Ibu kembali lagi ke atas ya anak-anak, bahwa zaman dahulu kala ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh, tidak mau menyembah Allah. Bahkan anak dan istrinya Nabi Nuh alaihi salam, anaknya yang bernama Kan'an, dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menuruti ajakan ayahandanya. Maka Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku mengajak umatku untuk beriman kepadamu ya Allah, sementara mereka tidak mau beriman, tidak mau menuruti ajakanku." Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Nuh alaihi salam. Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu atau kapal besar yang terbuat dari kayu. Maka malaikat Jibril pun mendatangi Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah perahu yang besar sekali. Perahu itu terbuat dari kayu yang sangat kuat. Pada kesempatan itu Nabi Nuh alaihi salam memulai pekerjaannya membuat sebuah perahu besar. Mereka melihat, mereka mentertawakan Nabi Nuh dengan ejekan-ejekan yang sangat luar biasa. Tapi Nabi Nuh bagaimana menanggapinya? Nabi Nuh hanya tertawa. Nabi Nuh hanya menganggukkan kepala. Bagaimana ucapan-ucapan para kaum kafirin pada saat itu? Tadi katanya Nuh itu mengaku menjadi rasul. Kok sekarang jadi tukang kayu ya? Katanya begitu anak-anak. Ejekan-ejekan umat Nabi Nuh pada saat itu. "Wahai umatku, ketahuilah, aku sekarang membuat perahu yang besar ini untuk kalian, untuk keselamatan kita semua. Karena ketahuilah bahwa jika orang yang beriman dan mengikuti ajakanku, maka mereka akan selamat." "Ah, jangan nakut-nakutin Nuh, aku nggak takut sama sekali." Itu kata siapa? Kata orang-orang, kata umatnya Nabi Nuh. Selanjutnya Nabi Nuh pun menyelesaikan pekerjaannya. Singkat cerita, selesailah sudah perahu yang besar itu. Nabi Nuh yang membuatnya bersama orang-orang yang beriman. Pada saat itu pula Allah mengutus malaikat Jibril untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena Allah akan memberikan azab atau memberikan siksa kepada kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Nuh terus-menerus mengajak umatnya dengan ucapan, "Wahai umatku, marilah semuanya masuk ke dalam perahuku agar kalian selamat." "Memangnya mau ada apa sih Nabi Nuh?" katanya, kata orang-orang. "Akan terjadi banjir besar dan negeri ini akan dikirim air oleh Allah dan akan berubah menjadi lautan." Bagaimana kata anaknya Nabi Nuh? "Ayah, saya tidak mau mengikuti ayah. Kalaupun ada air, kalaupun ini berubah jadi lautan, aku akan naik ke pohon yang lebih tinggi. Gunung pun masih tinggi ayah, aku tidak mau mengikutimu." Itu kata anaknya. Dan banyak lagi orang-orang kafir yang ingkar dan tidak mau diajak oleh Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya Allah menurunkan air dari atas langit berupa hujan yang tidak berhenti-hentinya. Hujan yang disertai badai. Juga Allah mengeluarkan air dari bumi
dengan berlimpah ruah, dengan sangat luar biasa. Maka terjadilah sedikit demi sedikit air pun bertambah tinggi. Nabi Nuh terus mengajak, wahai umatku, marilah kita beriman kepada Allah agar kalian selamat. Ayo marilah kita. Mereka yang beriman segera naik ke perahunya Nabi Nuh, ke kapal laut yang sangat besar itu. Mereka naik ke kapal laut, orang-orang yang beriman terus berdatangan. Mereka mengikuti ajakan Nabi Nuh, tapi tidak kurang mereka yang berlari. Yang ada yang ke atas bukit, yang ke atas pohon. Pokoknya banyaklah orang-orang yang tidak beriman. Sampai pada akhirnya negeri itu pun berubah menjadi lautan. Hanya sebagian kecil yang mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Itulah azab dan siksa dari Allah bagi orang-orang yang tidak mengikuti ajakan Rasulnya. Ketahuilah anak-anakku, betapa kita ngerinya melihat kejadian banjir saudara-saudara kita yang sekarang menderita ya. Nah itulah selaku contoh Allah dengan maha kuasanya menurunkan air. Dan sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah banjir diberikan keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, anak-anakku, bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, melainkan kejadian banjirnya Nabi Nuh alaihissalam selama 7 bulan. Terhitung dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Hafid, Dzulhijjah, dan Muharram. 7 bulan lamanya dunia ini tenggelam di dalam lautan siksaan Allah kepada kaum-kaum yang tidak beriman kepadanya. Hanya merekalah yang beriman dan berzikir memohon keselamatan kepadamu ya Allah. Sampai pada akhirnya tibalah bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10. Allah mengutus air untuk menghentikan hujan dan mengutus bumi untuk menyedot air dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama uqla'i wa ya ardu ibla'i. Ya langit, hentikanlah hujan, dan wahai bumi, seraplah air. Maka dengan segala kekuasaan Allah, langit pun berhenti hujan pada saat itu dan bumi pun menyedot air. Maka Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman selamat dari banjir yang sangat besar tersebut pada tanggal 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan semua ini jadi pelajaran untuk kita. Marilah kita tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga iman kepada Rasulnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.